Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsiran ya alhamdulillah ala hidayati wa taufiqi allati nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi bi tabligi syara'illah hidayah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil huduri fi hadzal masjid Nurul Jannah sa'ufasiru alaikum khutbati ala al-muqaddim Indonesia insyaallah. Bapak Ibu yang berhormat, ketika saya mengajar di perguruan tinggi Persada Bunda di Jalan Sunaboro, jadi dalam kuliah saya itu target saya itu mahasiswa saya bisa jawab pertanyaan saya PR dibuat, pertanyaan saya waktu ujian bisa dijawab, lulus ujian dapat asma saya. Dia Cina agama Buddha, dia Kristen agama Katolik, ikut kuliah perbandingan agama dengan saya. Berapa lamanya saya mengajar di sana? 16 tahun. Paginya ngajar di kantor saya itu namanya dulu namanya BPG, Balai Pelatihan Guru Provinsi Riau. Sekarang bertukar nama dengan LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Tempat pelatihan itu mahasiswanya umur 50 tahun, 60 tahun. Kalau di pelatihan guru itu ya guru mau pensiun, kepala sekolah, pengawas, nah situ. Tapi kalau di Persada Bunda ini itu sekretaris banyak kuliah di sana cuma 1 minggu, kuliah malam orang yang sudah bekerja. Jadi yang paling banyak jurusan akuntansi itu orang Cina, ya, yang banyak. Nah, jadi dalam salah satu kuliah saya itu saya menyampaikan takbir, hanya satu kata saja, Allah. Jadi apa bagus suara saya? Biasa Pak, tapi mendengarkan seperti itu ada rasanya penyakit di dalam batin saya itu tersenggol atau tertawarkan. Nah, itu penyakit ditawarkan. Jadi rupanya apa yang dilakukan? Sedih, takbir, bacaan Al-Quran, azan itu rupanya menjadi obat bagi orang-orang tertentu. Nah, sebetulnya seluruh kita mendapatkan obat itu, cuma kita tidak sadar. Nah, itu sebabnya orang banyak menggunakan azan, menggunakan takbir. Jadi takbir itu bukan hanya waktu hari raya. Waktu hari raya kalau takbir di Arab Saudi malah tidak disendirikan. Itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena pemerintah Wahabi di Arab Saudi tidak suka dengan diseni-senikan itu. Azan itu lurus saja, takbir itu lurus saja. Tapi datang tim dari Jakarta begitu mau masuk ke terowongan, kita mau melontar jumroh, ini sama dengan Pak Haji. Ingat Pak Haji, lupa dengan para hakim Pak Haji. Itu waktu mau berangkat dari Batam ke apa itu, yang ke pantai ya Pak Haji. Nah, waktu sampai di Arafah itu yang pertama membawa acara muhasabah yang nanti bersama itu saya pertama, yang kedua baru Edi Asrar, yang ketiga baru Pak Zubir ya, Pak Zubir ketua kloter. Jadi bukan sama saya mengaji waktu itu saya masih tinggal di Labu Baru, penyanyinya di sini lupa ya. Tahun 2013 ya Pak ya. Kejadian yang paling lucu ini apa itu Pak? Kan sebelah perempuan waktu itu, sebelah laki-laki. Saya memandangkan pakai make, mohon Bapak Ibu, yang ibu-ibu di belakang ya, yang bapak-bapak di depan. Karena
saya diperintahkan oleh Pak Supir, ketua kloter, kalau bisa disampaikan. Karena saya orang ini kecil itu, saya ketua rombongan dari kelompok 4, Karok 4. Nah, jadi kita memandangkan waktu kita itu Pak Haji ada satu yang meninggal ya dari kontaknya ketua. Nah, Bapak Ibu kembali kepada bacaan yang menjadi obat ya. Sudah tahu waktu kuliah berikutnya saya di perguruan tinggi Persada Bunda itu, saya mencontohkan azan. Nah, karena perundingan agama itu lebih banyak non-muslim mahasiswa. Pokoknya dari 70 orang satu lokal itu, kalau jurusan akuntansi itu orang Islam paling itu ada 20, yang lainnya itu 50 itu non-muslim gitu ya. Jadi karena saya mau berbandingkan, lalu saya contohkan azan sedikit. Nah, kalau azan itu saya itu adalah panggilan untuk kemenangan. Misalnya adalah kebahagiaan tersendiri gitu ya. Sebanyak ya kuliah satu semester itu 14 sebenarnya. Sebetulnya dalam jadwalnya 16, tapi 14 sudah mencukupi, sudah boleh kuliah semester. Itu ada 6 orang masuk Islam. Cuma yang masuk kepada saya langsung itu tidak ada. Dia di tempatnya masing-masing, tidak di perguruan tinggi itu. Masuk Islam, karena dia kan tempat saya masuk Islam. Alhamdulillah. Cuma kayak jawab kerudung masih berat katanya. Gak apa-apa, yang paling aja dulu jadi boleh. Jadi kalau ada mau masuk Islam, saya sholat bismillah aja dari awal sampai akhir sah. Jangan dikatakan bid'ah. Oh bid'ah itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Masa sholat bismillah dari awal sampai akhir? Iya, dia sudah belajar. Ada tahap-tahapnya. Tapi Rasulullah macam Ustaz Zainal Wasmi masih juga sholatnya, ya bid'ah itu. Tapi dia belum dapat yang lain. Jadi ada tahap-tahap. Jangan cepat kita memvonis orang berbuat bid'ah. Lihatlah situasi kondisinya dulu. Lihat ilmu pengetahuannya, kondisinya. Juga baca ayat banyak orang yang salah kadang kena lidah kadang yang cadel. Jadi menurut sirapal ilahi karena setelah zi ya. Zat, ya bacanya zai. Nah, itu kalau dia masih belajar bisa dimaafkan. Kalau memang tidak bisa lagi memang begitu, oke lah itu. Tidak apa-apa. Makmum di belakang aman, tidak apa-apa. Jadi Islam itu tidaklah terlalu menyulitkan ya, tapi jangan pula terlalu diperlonggar. Nah, kembali kita kepada kalimat thayyibah yang merupakan obat gitu ya. Obat bagi rohani kita. Nah, jadi yang sudah masuk Islam itu ada seorang mahasiswa dia belajar azan, dia tertarik dengan azan, dan dia azan hapus azannya. Cuma setiap dia azan nangis. Dia coba cek iramanya. Irama azan itu banyak, tapi dia contoh yang suara azan yang saya itu. Belum pernah saya merasakan sedikit itu di kepala saya selama ini. Di kepala saya banyak galau, banyak pemikiran yang tidak bagus. Akhirnya saya masuk Islam. Nah, jadi kepada yang berbicara rupanya ketertarikan orang terhadap Islam ini karena ada bahagian penyakit di dalam batin itu tersembuhkan, atau tidak setidaknya ada racun
di dalam tubuhnya itu tertawarkan. Nah, baru-baru ini seorang penyiar TV dari Amerika pergi ke Arab Saudi, tapi tidak masuk ke Mekah ya, karena ke daerah tanah haram itu memastikan tidak boleh masuk. Jadi di pinggiran kota Mekah ada satu hotel, dia mendengarkan suara azan. Dia sedang mewawancara salah seorang pejabat di Arab Saudi, dia pakai bahasa Inggris. Setelah wawancara itu terdengar suara azan itu, menangis dia. Dan ditanya oleh reporter itu, "Do you understand? Apakah Anda itu mengerti?" No, saya tidak tahu. What sound is? Itu suara apa? Sound prayer. Sound prayer, panggilan menjelang sholat. Tertarik ya, makanya setelah di Amerika dia pelajari dan masuk Islam. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, di dalam ajaran Islam ini kumandang azan dapat menyentuh hati kita, jadi tertawarkan hati kita yang betul. Suara azan, takbir, bacaan Al-Quran juga. Gak usah ayat yang sulit-sulit, yang biasa-biasa saja. Baca Allahu Ahad saja ya. Atau Fatihah. Jangan menyanyi dan dia
paham maknanya, ini luar biasa bagi kita. Jadi obat dan rahmat bagi kita itu kita dapatkan luar biasa. Demikianlah kepada yang dihormat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, sehat rohani kita, sehat jasmani kita, dan yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan baladatul thayyibatun wa rahmatun, negeri yang aman sentosa dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada dunia kita yang memberikan kami luas kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu ada waktu dan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Sebelum majlis ini kita bubarkan adalah kita tutup majlis ini dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hasbi supaya nampak di YouTube nanti. Wah, salam. Allahumma salli. Allah. Allah.